الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل كتابه بالحمد فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah dari umat-umat terdahulu. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dan imam-imam yang lainnya. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, kana Juraiju abdan salihan. Dulu ada seorang yang bernama Juraij dan dia adalah hamba yang soleh. Abdan abidan, rajulun abid, seorang laki-laki yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakhadha sawma'atahu, maka beliau membangun rumah ibadah. Dia buat sendiri rumah ibadah agar bisa lebih fokus beribadah kepada Allah. Suatu ketika ibunya membutuhkan Juraij, maka dia datang kepada Juraij di tempat ibadahnya. Tempat ibadah tertutup. Maka dari luar dia berteriak, "Ya Juraij, wahai Juraij." Juraij yang mendengarkan suara ibunya memanggil-manggil mengatakan, "Ummi wa salati." Yang mana saya pilih? Ibu saya atau lanjutkan ibadah saya? Apakah saya memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan ibadah saya, salat saya kepada Allah? Fastamarra fi salatih. Maka Juraij melanjutkan salatnya. Di esok harinya ibunya datang lagi karena kebutuhan itu. Maka yang terjadi seperti yang kemarin. Di hari ketiga datang lagi, "Ya Juraij." Tapi Juraij dalam keadaan melaksanakan salat dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Maka ibunya berdoa kepada Allah, "Allahumma la tumithu." Ya Allah, jangan matikan anak saya ini. Hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Hingga ia bertemu
dengan wajah-wajah wanita pezina, al-mumisat, wanita pezina. Doa yang sangat berbahaya, ya mungkin tidak terlalu berbahaya bagi orang atau sebagian orang pada hari ini karena sering melihat wanita. Tapi bagi Juraij sebagai hamba Allah yang soleh, yang kerjanya hanya beribadah kepada Allah, di siang hari beribadah, di malam hari beribadah, melihat wajah wanita, apatah lagi wajah wanita pelacur, itu adalah perkara yang sangat berbahaya, fitnah yang sangat berbahaya. Juraij seorang hamba Allah yang saleh, tapi tidak terlepas dari fitnah. Oleh karena itu, pada satu hari ada seorang wanita yang ingin merobohkan nama baik Juraij. Maka dia mengatakan kepada orang-orang kampung, kalau kalian menganggap Juraij itu ahli ibadah, maka saya akan perlihatkan sesuatu yang kalian tidak akan percaya. Maka dia pun datang ke Juraij, memperlihatkan tubuhnya di depan Juraij. Namun Juraij tidak menoleh sama sekali. Orang soleh. Berkali-kali dia datang. Juraij tidak mudah terpancing. Maka wanita ini bosan. Keluar dari sau'amah milik Juraij, wanita ini melihat pengembala kambing. Maka terjadilah perzinahan antara dua orang ini, pengembala kambing dan wanita pezina. Beberapa bulan kemudian lahir anak. Maka wanita ini menyampaikan kepada orang-orang kampung, anak ini dari Juraij yang kalian anggap sebagai ahli ibadah. Maka orang-orang marah. Juraij yang selama ini memperlihatkan dirinya ahli ibadah, namun ternyata berzina. Maka mereka datang ke Juraij yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Tempat ibadahnya dilempar, dihancurkan, Juraij dikeluarkan, diseret, dipukul, ditendang, dihina. Lalu Juraij berkata, "Masya'nukum." Luar biasa. Juraij tidak mengatakan masya'ni, tapi masya'nukum. Kenapa kalian? Tidak mengatakan ada apa dengan saya? Karena Juraij tidak tahu apa-apa. Beliau tidak merasa bersalah sedikit pun. Maka orang-orang mengatakan, ternyata kamu seperti ini, seperti itu. Juraij mengatakan, di mana anak itu? Di mana bayi itu? Diperlihatkanlah bayi tersebut dan ibunya. Juraij ketika berada di depan bayi itu mengatakan kepada mereka, "Da'uni usalli." Biarkan saya salat dulu. Melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah itu Juraij bertanya kepada si bayi, "Man waliduk?" Siapa bapakmu? Bayi pun berbicara, "Ra'il ghanam," pengembala kambing, dan ditunjuklah pengembala kambing itu. Juraij seorang ahli ibadah, tidak tersentuh sedikit pun dengan godaan wanita itu, terjebak dalam tuduhan, namun dengan husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala mampu melewati kesulitan tersebut dengan sangat tepat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Masyarul muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang minta maaf kepada Juraij. Mereka berkata, nabni laka sawma'atan min zahabin. Kami akan membangunkan engkau rumah ibadah yang terbuat dari emas. Juraij dengan santai mengatakan, ubnu li saw'amatan kama kanat. Saya hanya butuh tempat ibadah seperti dulu. Tidak perlu yang mewah. Yang penting saya bisa beribadah kepada Allah. Kisah ini, jamaah Jumat rahimakumullah, memberikan begitu banyak pelajaran. Pada kesempatan ini kita menyebutkan 3 saja dari puluhan faidah-faidah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama, kisah ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting. Bahwa at-tafaqquh fid din afdalu wa akhtaru minal ishtighali bil ibadah. Ketika orang sibuk mendalami agama, menuntut ilmu, maka dia sedang melakukan pekerjaan yang lebih mulia, lebih penting daripada menyibukkan diri melaksanakan ibadah sunnah. Terbukti pada Juraij. Juraij tidak salah ketika dia beribadah. Tidak salah ketika dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia membuat satu keputusan, dia sangat keliru. Kenapa? Kekurangan ilmu. Dia diperhadapkan dengan 2 perkara, yang satunya wajib, yang satunya sunnah. Beribadah, melaksanakan ibadah sunnah, namanya saja sunnah, tidak wajib. Boleh kita putus ketika ada satu kewajiban yang menghadapinya. Panggilan ibu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Maka memenuhi panggilan orang tua, perkara yang wajib, harus didahulukan daripada melaksanakan ibadah sunnah. Al-ilmu khatir ayyuhal jamaah. Ilmu itu sangat penting. Faedah yang kedua, man arafa Allah fir raha'i ya'rifhu fi syiddati. Siapa yang mengenal Allah di saat dia lapang, niscaya Allah akan mengenal dia dalam keadaan yang sesulit apapun. Juraij, hamba Allah yang saleh, tekun beribadah, mengenal Allah, menghabiskan waktu-waktunya khusyuk beribadah kepada Allah. Di saat menghadapi kesulitan, Allah pun memberikan solusi dan jalan yang sangat tepat. Juraij, hamba yang soleh, maka Allah memperhatikan ketika dia membutuhkannya. Ta'arraf 'ala Allahi fir raha'i ya'rifka fi syiddati. Faedah yang ketiga, khuturatu du'ail walidain. Ini yang harus kita perhatikan sebelum kita berlibur, ayyuhat tullab. Khuturatul walidain, khuturatu du'ail walidain. Doa orang tua itu sangat dahsyat. Doa orang tua kita adalah doa yang mustajab. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, salasatun la turaddu da'awatuhum. Ada 3 orang yang tidak mungkin Allah tolak doanya. Du'aul walid liwaladihi.
doa orang tua kepada anaknya, doa us-shaim, kita sedang berpuasa, doanya orang yang berpuasa, doaul musafir, doa yang sedang melakukan perjalanan jauh, musafir. Kadangkala orang tua berdoa yang baik, alhamdulillah. Tapi kadang juga ada orang tua begitu jengkelnya kepada anaknya sehingga keluar doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, namun doa itu membahayakan anaknya, dan itu masuk dalam hadis du'aul walid liwaladihi, terbukti pada Juraij. Khutbah ini jamaah Jumat rahimakumullah, saya akan tutup dengan kisah yang disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyampaikan kisah ini dengan menangis. Dia menceritakan seorang askar, petugas di Hajar Aswad, yang biasa kita lihat bergantung di Hajar Aswad menghalau jamaah yang perlu diatur. Orang ini di saat bertugas mendengarkan seseorang dari jarak dekat berdoa di multazam. Multazam itu tempat yang berada di posisi antara Hajar Aswad dan Ka'bah. Jadi sangat dekat dengan petugas itu, dengan askar itu. Apa bunyi doanya? Ya Allah, kamu telah memberikan orang-orang anak keturunan, namun saya ini belum punya keturunan. Sambil dia menangis dengan tangisan yang mempengaruhi askar ini. Menangis, ya Allah berikan saya anak. Berkali-kali dia berdoa kepada Allah sambil menangis, berikan saya anak. Orang-orang sudah punya anak, saya tidak punya anak. Maka orang itu pulang ke negerinya. 18 tahun kemudian, askar itu kembali bertugas di tempat yang sama. Orang itu datang di tempat yang sama, di multazam. Dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma ahlik waladi. Sambil menangis, ya Allah binasakan anak saya. Askar itu melihat, oh ini orang yang pernah berdoa di sini 18 tahun yang lalu minta anak. Sekarang kenapa doanya ya Allah binasakan anak saya? Maka askar yang sedang bertugas, dia panggil temannya untuk menempati tempatnya. Lalu kemudian dia tarik jamaah umrah ini keluar dari mataf, dari tempat tawaf. Lalu dia tanya, kalau saya tidak salah, saya pernah melihat Anda di tempat itu berdoa minta anak 18 tahun yang lalu. Dibenarkan, betul saya itu. Sekarang kenapa kamu berdoa dengan doa yang sangat berbahaya ini? Maka orang ini menceritakan keadaan anaknya. Lalu askar ini berkata kepadanya, la tazlim waladaka marratain. Jangan kamu menzalimi anakmu 2 kali. Dulu kamu berdoa, tidak sekata pun terucap dari mulutmu soleh. Kamu hanya mengatakan Allahumma rzuqni waladan, Allahumma a'tini waladan, berikan saya anak, tidak mengatakan soleh. Allah jawab permintaanmu. Tapi karena kamu tidak minta soleh, maka tidak dikasih anak yang soleh. Orang tua yang sudah beristri kalau minta anak yang soleh. Jangan sekedar mengatakan Allahumma rzuqni waladan, tambah satu kata waladan salihan, biar anaknya jadi anak soleh. Kesaliman yang kedua, sekarang di tempat yang sama kamu kembali berdoa atas kebinasaan anakmu. Ini adalah kezaliman. Sekarang masuk, saya antar kembali ke multazam, ubah doamu. Minta kepada Allah supaya anakmu menjadi anak yang soleh. Maka diantar masuk kembali ke multazam. Doanya pun berbunyi Allahumma ja'al waladi salihan.
Setahun kemudian, orang ini datang lagi, bertemu dengan Askar di tempat yang sama. Askar mengatakan, apa yang terjadi sekarang? Waktu itu dia bawa anaknya. Maka bapaknya mengatakan kepada anaknya, ceritakan kepada Askar ini apa yang telah terjadi. Anaknya mengatakan, pada saat bapaknya berdoa di multazam, ya Allah jadikan anak saya sebagai anak yang saleh, di saat itu pun hatinya terketuk untuk mengambil air wudu dan melaksanakan salat 2 rakaat taubat kepada Allah yang selama ini hidupnya dipenuhi dengan maksiat, narkoba, minum khamar, tidak mau diatur sama orang tuanya yang menyebabkan orang tuanya berucap Allahumma ahlik waladi. Namun karena doa yang baik pada akhirnya anak ini menjadi anak yang soleh. Pentingnya doa orang tua, wahai tullabul ilm. Kalau pulang, usahakan menjadi anak yang soleh. Dengan jadinya Anda sebagai anak soleh, insya Allah doa-doa orang tua akan melangit, dan doa-doa itu adalah kebaikan. Kalau kemarin nilainya mungkin rendah, tapi karena doa orang tuanya insya Allah menjadi mumtaz. Kalau kemarin sering malas-malas, insya Allah dengan doa orang tua akan menjadi mahasiswa yang paling rajin. Itulah pentingnya membahagiakan orang tua, menjadikan orang tua bergembira, tersenyum, dan insya Allah kita akan mendapatkan doa-doanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiqna fi Ramadan. Allahumma waffiqna lil a'malis salihat ya Karim ya Rabbal Alamin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa dhill al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.